Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang berbahagia, hari ini saya ingin menyampaikan satu materi dalam kegiatan latihan keterampilan pembina. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Pramuka Garuda. Sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kaitannya dengan regulasi kegiatan di Kuartir Ranting Bogor Utara. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pendataan ulang dan sudah menyampaikan SK dari kuartir cabang kepada gugus depan yang bersangkutan, dan Alhamdulillah 90% berjalan baik, dan ada memang beberapa gugus depan yang mengalami pergeseran nomor gugus depan. Kami mohon maaf dan mohon dipahami bahwa dalam pendataan tersebut kita tujuannya untuk menata ulang dan mengesahkan ulang. Kemudian untuk gugus depan SMP, SMA, SMK, MTS, alhamdulillah juga kami sudah menggulirkan pemungutan iuran dan sudah banyak yang berpartisipasi. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang semua bisa berpartisipasi dalam menanggulangi pembiayaan kegiatan pramuka di Kuartir Ranting Bogor Utara. Baik kakak-kakak yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan tentang program kita ke depan, yaitu program seleksi Pramuka Garuda. Sebelumnya tahun yang lalu kita melaksanakan seleksi Pramuka Garuda itu luar biasa, hanya dalam waktu satu minggu kita bisa melaksanakan, dan berdasarkan pengalaman tahun lalu maka kita sekarang mempersiapkan dari bulan Juni, sehingga Juni, Juli, Agustus 3 bulan saya kira kita akan siap seleksi. Karena kemarin itu peserta yang ikut seleksi itu jumlahnya sangat sedikit sekali, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Baik kakak-kakak, memang kita pahami bahwa kegiatan kepramukaan di masa pandemi COVID-19 ini sedikit banyak terdampak. Kita tidak bisa berkumpul, bertemu, bergembira bersama-sama, namun kita hanya bisa berkomunikasi via jarak jauh, dan ini merupakan halangan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Salah satunya adalah kemarin kita berencana untuk bertemu di SDN Bantarjati 5, namun atas arahan dari Kak Kuarcap kita tidak bisa berkumpul, maka kita lakukan kegiatan ini dalam forum talkshow dan lewat internet. Baik kakak-kakak, memang kalau ditanya semua gugus depan apakah siap mengajukan anggotanya untuk seleksi Garuda, pasti mengatakan tidak akan siap. Kenapa? Karena rata-rata untuk golongan siaga saja, untuk mencapai tata itu dari satu sekolah 80 peserta itu paling tata atau yang bisa mencapai pramuka tata itu hanya Cibulu 1, tetap namanya tata. Nah, itu. Jadi sulit sekali anak-anak kita itu untuk mengikuti sampai kepada tata itu. Nah, oleh sebab itu banyak gugus depan yang menolak atau tidak bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, maka tahun ini kita coba supaya maksimal mungkin. Jadi bagi kakak-kakak yang sudah mempunyai siaga bantu, penggalang ramu, penegak bantara, siogianya siap. Dari mulai sekarang kita akan proses persiapan itu untuk mereka siap seleksi Garuda. Ada 2 langkah yang harus kita laksanakan dalam proses kegiatan Garuda, bahwa di sini saya sudah men-share syarat-syarat pramuka Garuda yang harus ditepati oleh seorang anggota pramuka. Contoh untuk siaga sudah aktif, yang kedua mendapat mandat dan telah mencapai tingkat siaga tata. Jadi apabila sekarang anak-anak masih dalam tahapan masih siaga bantu, mula bantu ya, mereka kita usahakan siap dalam 3 bulan ini mengisi SKU tatanya, sehingga pada akhir seleksi nanti awal Pak Agustus mereka sudah siap untuk SKU-nya itu. Jadi kita proses dari sekarang. Jadi apabila kakak mempunyai siaga bantu,
mulai dari sekarang dipersiapkan. Bila perlu langsung didaftarkan. Jadi memang ada 3 langkah dalam kegiatan kita sini. Pertama sosialisasi, yang kedua inventarisasi siapa yang siap untuk menjadi atau ikut seleksi dalam Pramuka Garuda ini, baik siaga, penggalang maupun penegak. Yang ketiga adalah kita akan selalu melaksanakan kegiatan technical konsentrasi atau TC, ya, sehingga nanti kita akan coba, memang dalam masa pandemik ini kita tidak bisa berkumpul, maka nanti kita akan kumpulkan dalam beberapa gugus-gugus, misalkan 2 sekolah kita adakan latihan gabungan, kami datang, kami akan pantau, kami akan bimbing supaya mereka dalam 3 bulan ini sanggup memenuhi mencapai Pramuka Garuda. Nah, di sini ada 2 persyaratan Pramuka Garuda, adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus administrasi. Jadi di dalam menyelesaikan Pramuka Garuda harus menyelesaikan, pertama adalah menyelesaikan tingkatan siaga tata. Kalau penggalang trap, penegak laksana. Yang kedua, untuk menyelesaikan seleksi Garuda mereka harus membuat persyaratan administrasi. Ya mungkin administrasi ini seperti portofolio tapi tidak terlalu ruwet. Yang penting di sana ada misalkan untuk siaga harus menyertakan biodata peserta. Nanti bentuk biodatanya ada pas foto ukuran 3x4, gampang kan? Surat izin orang tua, fotokopi SKU dan SKK, fotokopi TKU, TKK, fotokopi buku tabungan, fotokopi piagam kegiatan-kegiatan. Nah, hanya itu saja administrasi yang dibutuhkan. Untuk penggalang dan penegak bisa dibaca nanti sesuai dengan apa materi yang saya share. Nah, untuk itu dalam proses dari Juni, Juli, Agustus, mudah-mudahan ini akan kita coba rapikan. Nanti saya akan turun dengan teman-teman andalan ke gugus depan. Makanya nanti kita akan inventaris sekolah mana yang berminat menyeleksi. Misalkan Bantarjati 5 siap 5 orang. Maka nanti kita akan buatkan jadwal. Minggu berapa bulan Juni kita akan datang ke sana. Kita akan bimbing bagaimana membuat biodata, bagaimana membuat persyaratan administrasi, bagaimana menyelesaikan persyaratan berikutnya. Itu salah satu persyaratannya. Persyaratan yang kedua, tentunya di sini ada kisi-kisi penilaian. Jadi nanti akan dilaksanakan sesuai acuan dari Kuarcap, kita akan mengadakan seleksi. Nah, untuk seleksi itu saya sudah siapkan kisi-kisi apa saja yang akan diteskan atau diujikan kepada para peserta itu. Ya, jadi sudah ada semua di sini. Semua siaga, penggalang, dan penegak Pandega itu hanya ada 7 item yang akan dinilai. Pertama adalah item keterampilan dan kecakapan bidang agama. Yang kedua, kecakapan bidang teknologi. Yang ketiga, kecakapan bidang bahasa. Yang keempat, kecakapan bidang kepramukaan. Yang kelima, minat dan bakat. 6, hastakarya, dan 7, wawancara. Apa saja yang ada pada program keagamaan, sini ada semua. Misalkan anak itu harus bisa menyebutkan rukun Islam untuk siaga contohnya. Untuk sholat anak itu mampu azan dan iqomah. Nah, jadi untuk kita mendidik anak selama Juni sampai Agustus, kita patokannya ini saja. Jadi semuanya di sini pasti ini yang akan keluar dari penilaian tersebut. Sehingga saya pengen semua anak-anak kita berbobot, walaupun nanti di akhirnya harus ada yang tidak lulus. Ya, jadi misalkan ada 10 terdaftar, 8 lulus, 2 tidak, ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan lakukan seleksi berikutnya begitu. Nah, itu adalah ini kisi-kisi semua, baik penggalang, penegak, siaga, pendega, ada semua. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan semua ini kita akan kita akan berikan pemahaman-pemahaman sehingga para pembina bisa mendidik anak-anaknya mencapai Pramuka Garuda. Dengan bimbingan kita semua. Kita semua pengen anak-anak berkualitas, tapi ingat yang terakhir kita tidak melihat hasil, tapi kita melihat proses. Proses anak itu dalam mencapai Garuda itu yang akan mereka bawa nanti dalam kehidupan sehari-hari. Baik kakak-kakak, untuk penjadwalan kegiatan selama 3 bulan nanti kita akan diskusi pada hari Sabtu tersebut. Dan bagi kakak-kakak yang sudah mempelajari dan mendengarkan video ini, segera buat catatan-catatan apa yang akan kita tanyakan nanti di hari Sabtu dalam forum tanya jawab diskusi kita. Terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum, salam Pramuka.